Jokin itu dikumpulkan di zaman Utsman. Dikumpulkan pertama di zaman Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, diambil Quran tadi di Umar. Meninggal Umar, Quran tadi bawa ke Hafsah anak Umar istri Rasulullah. Kaum musliminlah menyebar ke berbagai daerah, mulai dari beragam-ragam jauh baju. Utsman lah yang mengumpulkan para sahabat yang hafal Al-Quran, dibuat dari mushaf contoh Al-Quran awal. Cuma beda di zaman itu Al-Quran alun nado baris dan alun nado titirone. Jadi huruf ba, huruf nun, huruf ta, nggak bisa ada membeza huruf ta. Jadi bapak jangan tidak salah baca Ustaz, enggak, karena mereka punya zuk, punya perasaan nahu di kepala mereka. Itu Quran di zaman Utsman. Waktu coba bentuk kita ini, bentuk Quran kita ini, maka Al-Quran awal disebut cara tulisnya rasam Utsmani, rasam bentuk tulisan yang ditulis di zaman Utsman bin Affan. Utsman itu termasuk orang yang paling cinta dengan Al-Quran. Utsman itu nanti matinya dibunuh, lah dikubung di pemberontak umainya, lah dikepung. Tapi Utsman tetap kuasa itu. Kalau Utsman mimpi datang Nabi ini. Tanya Nabi ditemani di Abu Bakar di Umar. Hei Utsman, kuasa wangai kok? Iya ya Rasulullah. Babu pola jo kami wahai Utsman. Maka jago Utsman terayang berarti ain koko tidak di dunia dan buku berarti. Apa sebab Nabi diajak dan buku sama ini. Nabi kan tidak di dunia. Kalau dia Nabi dan buku berarti tidak di dunia. Maka menjelang waktu berbuka, Utsman tetap melakukan kebiasaan. Apa kebiasaan Utsman? Utsman duduk membaca Al-Quranul Karim. Jadi kebiasaan sahabat dulu menjelang berbuka, apa kajiannya? Kalau tidak berzikir membaca Al-Quran. Dan di waktu itu awak disunatkan memperbanyak doa, karena ketika itu doa didorong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini adalah pemberontak, ditikamlah Utsman dari belakang, tembus ke depan ini, memacak darah, menyembuh abidinya Al-Quran yang dibaca oleh Utsman tadi. Macam itulah cara meninggalnya Utsman bin Affan. Sayangnya kepada Al-Quran tak pernah ninggih membaca Al-Quranul Karim. Dan kalau sahabat membaca Al-Quran, model membaca itu bukan senior tapi dihayati deh. Maka banyak kita mendengar sahabat meniti ayunato ketika membaca Al-Quran, menggigit badan ketika membaca Al-Quran. Bahkan Umar pingsan ketakutan ketika membaca ayat-ayat tentang hari kiamat dan azab neraka. Sampai ayat-ayat tentang azab neraka menggigit badan Umar sampai pingsan. Kenapa? Man warada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Quran. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Maka seolah-olah sahabat seorang baca itu yang ketika membaca Al-Quran dihayati dia masuk dalam kikio apa dibaca. Dan seperti itulah para sahabat membaca Al-Quran. Imam Syafi'i karena dalam satu riwayat diceritakan saya semalam di bulan Ramadan khatam dengan Al-Quran 2 kali. Awak jika saya semalam sebulan tidak terpajul kita bukan di khatam. Sekali khatam di ayam aja. Apalagi bukan di khatam. Kemudian banyak membaca Al-Quran, banyak mendengarkan bacaan Al-Quran. Sahabat Nabi itu yang paling mancap suaranya Abu Musa al-Asy'ari, dipuji oleh Rasulullah.
kau mewarisi serulingnya keluarga Daud, wahai Abu Musa. Nabi Daud kan Nabi yang paling macam suara. Siapa yang mendapatkan suara Nabi Daud turun kepada sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Maka Umar bin Khattab ketika bersuara dengan Abu Musa, apa yang Abu Musa? Hei Abu Musa, buatlah kami rindu kepada Rabb kami. Buat kami rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam baca Al-Quran Abu Musa tidak kudu uang yang mendamau tengik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabayang sampingnya alam kubur, tabayang lowinya pada mahsyar. Maka rindu sahabat kepada Allah. Kenapa? Yang membaca suaranya aja, yang mendamau hatinya berasia. Nabi sendiri pernah meminta kepada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, hei Abdullah bin Mas'ud, bacalah Al-Quran di depan dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, nak tolong dia dari ya Rasulullah, nak pati dia membaca Al-Quran di hadapan engkau. Aqra'u alaika wa alaika unzal. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada engkau. Itu kalian pula membaca di hadapan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Saya pun suka cinta mendengarkan Al-Quran itu keluar dari mulut orang lain. Nabi pun nak mandang membaca Al-Quran, padahal Jibril yang memasukkan Quran ke hati beliau. Pernah sahabat Nabi jadi imam, nama sahabat Abu Darda. So pagi dicela di jamaah Abu Darda, dicela dia makmum pagi hari. Bosu apa ni makmum? Ya Abu Darda, laqad araftana al-laila. Hei Abu Darda, tadi malam tonang tiada kami salat di belakang engkau. Apa yang dibaca oleh Abu Darda malam itu? Dia menyebut tonang jemaah di pagi hari. Ar-rubu'u minal Qur'an, seperempat dari isi kitab suci Al-Quran. Seperempat 7 juz setengah ini dibaca malam ni Abu Darda dan imam. Pagi hari dicari jemaah menyebut tonang kami di belakang tadi malam. Kalau sempat imam awak membaca sepanjang itu, indah imam baca pengurus bersaja. Jadi susu juga cukup jadi imam. Tidak mengerti segede dahulu. Kenapa mereka tenang? Hati makmumnya bersiap dan indah. Kau Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak apa kita mengalun biaya menjadi imam yang suaranya indah, supaya ada ketenangan dan kerinduan yang kita rasakan di dalam hati kita. Dan yang lebih penting, menanamkan cinta Al-Quran dalam hati kita, ke dalam hati anak-anak kita. Ahlul Quran itu adalah Ahlullah, keluarga Allah. Keluarga Allah, siapa yang menghormati mereka, memuliakan mereka, Allah akan muliakan dia. Siapa yang melecehkan, merendahkan keluarga Allah, Allah akan rendahkan dia. Dulu awak tak sekedar hormat ke guru ngaji awak. Bayangkan dengan bandingkan dengan ini. Kenapa sikap anak-anak awak ke guru ngaji ngaji? Padahal guru ngaji itu adalah Ahlullah, keluarga Allah, karena mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran. Dulu mungkin dakwah banyak guru ngaji awak, tapi format awak luar biasa kepada mereka. Bajalan guru ngaji awak, nanti dari guru ngaji awak yang awak kan, nak tolong kita mana dulu bajalan. Selisih bajalan pun sokan kita. Seperti itulah dibawa mereka di hadapan murid-murid. Kalau gini lah banyak guru ngaji ajarin murid-murid.
Kalau kalau jalan tim ketik ngadu pulang amannya langsung pulau ayah baik kasuau ayah ngajak guru ngaji bertentu. Padahal nanti kalau anak tak pandai membaca Al-Quran nanti dituntut di hadapan Allah dan guru ngaji. Siapa yang akan dituntut? Ayah selama ini. Umar bin Khattab mengadulah seorang laki-laki yang dimbuat yang ada di program mana. Hei khalifah, jangan ada berdua kau melawan ke dia. Apa hukuman dia? Melolanglah Umar ke pajir. Indang takut kalau ta'ala dua ko ke orang tua, dua ko ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang pajir dari pajir itu wahai Amirul Mukminin, di samping kewajiban anak kepada ayah, ada tak kewajiban ayah kepada anak? Katanya ketika itu tertulis di Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa tu? Disabui dengan Umar bin Khattab tiga ketika itu. Pertama centu ino amak nenelo. Macam amak nenelo, kalau kasih lah, indah sesudah lahir dalam lahirnya tu cuma bau tu itu maka sudah kan. Ceng bini yang elok supaya nanti lahir anak amak juga adalah amak yang bisa nanti. Itu dia maksud. Yang kedua, bayi namu yang elok. Yang ketiga, ajarkan ke ilmu Al-Quran. Apa yang pergi tadi? Nanti tiga orang ada dapet tu yang berway khalifah. Pertama, amak dia tak tentu nombor. Dari satu tangan laki-laki ke tangan laki-laki lain, itu dia amak dia. Yang kedua, lahir dan kamu diberi nama Ju'al. Ju'al itu arti jadi-jadian. Tak elok mainan mukana. Yang ketiga, sampai kini tak ada satu huruf pun Al-Quran dan dia jauh di ayat yang tadi. Apa kata Umar? Tadi melalang kana, kini melalang kaya. Dahulu saudara orang durhaka kepada orang lain, sebelum orang durhaka kepada orang. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan anak-anak kita dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, Al-Quran itulah yang membawa kemuliaan kepada kita. Ada seorang laki-laki namanya Bisri bin Haris. Bacaan lainnya Bisri bin Haris. Bisri bin Haris itu adalah seorang laki-laki anak orang kaya tapi hidup suka berpoya-poya. Mabuk-mabukan, kojuino, berjudi, hobinya bazina, itu kodok yang dilakukan dia. Suatu malam ketika pulang dari mabuk-mabukan turunlah hujan. Ketika hujan turun, mencet tombek wanti lain. Dapat tombek wanti ke teras mengawal dukung di situ menunggu hujan wanti. Ketika manung, air hujan datang kilik datang kotor. Tentu ketika kilik datang orang dunia. Nampak darinya secari kertas, bercampur jelumpu ditimpa di air hujan. Di kote itu tertulislah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, salah satu ayat dari kitab suci Al-Quran. Tersentuh artinya nyoba judi, nyoba mabuk, tapi di Al-Quran yang hormat. Diambil dari kote tadi, di rasio di pulang. Sampai di rumah diberi minyak awun deh. Kalau contoh kita bawa diberi minyak panci deh, kote tadi deh. Laut di belakang dia sampai yang tinggi. Padahalnya pemabuk. Malam itu bermimpilah ahli ibadah di kota Baghdad. Apa mimpinya? Bisri bin Haris sudah meninggikan kalam Allah, kalimat Allah, ayat-ayat Allah, mengharumkan nama Allah. Allah akan harumkan dan akan tinggikan namanya di dunia dan di akhirat. Janggolah ahli ibadah. Kawayang wajah Bisri. Wala mungkin.
Dah mungkin yang mulia, pemabuk badan, penjudi badan. Masa iyo pula yang mulia, kau pasti mau lolong. Lolo kalian ahli ibadah. Dan duli mimpi tadi. Lolo pemimpinya kalian mimpi yang sama. Tayago muleran. Kalau mau lolo, tidak akan mungkin tahu lakukan. Apabila minta kepada Allah bermunajat sampai meneteskan air mata, ya Allah, apa yang petunjuk ya Allah. Kalau ini betul dari Engkau ya Allah, apa yang petunjuk. Lolongnya baru 3 kali malam itu bermimpi, mimpinya sama. Maka yakin lainnya, berarti kau dia tegak mimpi datangnya dari Allah. So pagi dicek bisa, kemana dicek? Kalau dicek ke masjid atau Rasul, tak pernah pergi ke masjid beliau. Apalagi kalau dicek sampai mengaji. Jadi mana cek kepada itu pak? Kepada minum-minuman koin, malengko dah mulia tu pagi tu pergi kepada itu pak. Nengoknya malengko pagi pulau risau ni punya kalai mana? Dia mulia tu kamain. Ada yang bere, nak kau mulia kamain tu mana mulia? Dia nak mancing bisri. Bisri di dalamnya sedangkan gini. Seorang aku, dia bisa dirangkul. Apa kata pria tadi? Sampailah pasal ini. Dia sudah memuliakan, meninggikan, mengharumkan nama dan ayat Allah. Allah akan muliakan, akan harumkan, akan tinggikan namanya di dunia dan di akhirat. Upo sana bisri mana maunya di dalam sana. Bila mau cito baru ke dulu. Mandang itu bergetarlah hati bisri. Tiba takut datang terharu. Takut jangan-jangan ini tanda azab dari Allah. Terharu masa iyo dan mampu kan diharukan nama Allah. Manggege dari takut terharu dicongkang di botol minuman. Bersumpah akan tobat ketika itu kalau dari kalian tinggi terompak ketika itu berjalan kaki tanpa terompak meninggalkan tompek mabuk-mabukan itu. Maka jika itu bisa juga tidak mau memakai terompak. Tanya rumah apa tidak mau memakai terompak? Kata Bisri, hari yang paling saya cintai adalah hari ketika Allah memanggil saya. Dan di hari itu dia tidak pakai terompak. Maka tasawwirlah namanya Bisri bin Haris Al-Hafi. Al-Hafi itu artinya telanjang kaki, tak pakai alas kaki. Dan dia ini adalah ulama besar. Imam Hambali sangat hormat beliau, Khalifah Harun ar-Rasyid sangat hormat kepada beliau karena dia adalah ulama besar. Allah sayang kena. Apa Allah sayang? Apa tandanya? Mabuk-mabukan tapi diberi Allah Ta'ala hidayah sehingga jadi ulama besar. Itu tanda Allah Ta'ala sayang. Kenapa Allah sayang? Penyebabnya karena dia hormat dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, biasakanlah membaca Al-Quran. Ada apa di Makinang? Jamaah Islamic Center. Maksudnya, makanya umur apa 81 tahun. Mudah apa lagi kan? Alhamdulillah. Tolong dia bahkan dari mewakil tutor dari sebuah marginal ke Islamic Center. Ini juga ada. Apa rahasia awet muda kalau dijawab dengan membaca Al-Quran. Bapak Al-Quran saya terbaca apa minimal Ustaz pada dari dia tapi kalau Ustaz katanya minimal 4 juz terbaca saya semalam. Bapak cara mana 4 juz? Ada waktu itu ni subuh sudah subuh, alhamdulillah dapat jadi 1 juz. Sudah maghrib dapat pula 1 juz. Ni 2 juz bisa itu bangsu. Kadang sudah zuhur, kadang sudah asar, kadang kalau dapat 8 juz saya semalam. Kalau sore ini itulah yang menjadi asbab badan latua tapi masih segar, masih tolok mereka masjid 5 waktu saya sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan Al-Quran, tanamkan cinta Quran di dalam hati kita, meringankan lidah kita untuk melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Amin. Amin. Mohon maaf bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum